Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Ayyuhal ikhwah wal akhwat rahimani wa rahimakumullah. Insyaallah fi hadzal yaum nahnu nadrusu bab al-idhafah. Pada hari ini insyaallah kita mempelajari ikhwah dan akhwat sekalian tentang bab al-idhafah. Sebelum kita masuk ke pembahasan, idhafah itu sendiri, ikhwan dan akhwat sekalian, dalam bahasa kita, bahasa Indonesia, itu diistilahkan dengan apa? Diistilahkan dengan kata majemuk. Sebagaimana dalam bahasa kita itu, kata majemuk adalah penggabungan dua kata. Nah, jadi dua kata yang digabung menjadi satu dan menghasilkan makna baru, ya. Seperti kata pintu, ya, dengan masjid, maka digabung menjadi satu, pintu masjid. Atau kamar dengan tidur, kalau digabung menjadi kamar tidur. Dan juga kitab dengan Muhammad, ya, kalau digabung menjadi kitab Muhammad atau buku Muhammad. Nah, memang dalam bahasa kita itu kaidahnya tidak terperinci sebagaimana dalam bahasa Arab. Nah, sekarang kita coba masuk ke pembahasan tentang al-idhafah. Nah, dalam bahasa Arab diistilahkan dengan idhafah. Apa itu idhafah, ikhwan dan akhwat sekalian? Idhafah adalah penggabungan dua kata atau isim. Nah, jadi kita hanya fokus kepada isim saja. Maka fi'il tidak masuk, ikhwan dan akhwat sekalian. Fi'il atau kata kerja tidak masuk. Jadi fokus kepada isim atau kata benda. Jadi idhafah itu adalah dua isim yang digabung menjadi satu, ya, dan dia menghasilkan makna baru. Sekali lagi, idhafah itu adalah dua isim yang digabung menjadi satu. Nah, dalam bahasa Indonesia dinamakan dengan kata majemuk. Nah, untuk idhafah itu ada dua unsur, ikhwan dan akhwat sekalian. Yang pertama dinamakan dengan mudhaf. Nah, jadi istilahnya adalah mudhaf. Apa itu mudhaf? Mudhaf itu isim yang pertama, ya, atau kata yang disandarkan. Kemudian yang kedua namanya mudhafun ilaih. Apa itu mudhafun ilaih? Yaitu isim yang kedua atau kata yang menjadi sandaran. Berarti isim yang pertama dinamakan dengan mudhaf itu disandarkan kepada isim setelahnya. Ikhwan dan akhwat sekalian. Nah, yang menjadi tempat sandaran itu dinamakan dengan mudhafun ilaih. Dinamakan dengan istilah mudhafun ilaih. Jadi idhafah itu adalah sekali lagi dua isim yang digabung menjadi satu. Isim yang pertama dinamakan dengan mudhaf, isim yang kedua dinamakan dengan mudhafun ilaih. Nah, sekarang kita perhatikan contohnya, ikhwan dan akhwat sekalian, dalam bahasa Arab, ya. Yang pertama kata atau isim babun. Isim babun, ya, babun itu artinya pintu. Kemudian isim yang kedua al-masjidu, ya, asalnya itu adalah al-masjidu. Al-masjidu artinya masjid itu. Nah, kalau kata bab digabung dengan kata al-masjid, maka kita katakan dalam bahasa Arab babul masjidi. Nah, perhatikan di sini bab di situ
dinamakan dengan mudhaf, ya, isim yang pertama. Sedangkan al-masjidi dinamakan dengan mudhafun ilaih atau isim yang kedua. Nah, kalau kita perhatikan perubahannya dari asalnya itu, ikhwan dan akhwat sekalian, kata bab asalnya babun, ya, kemudian ketika disandarkan kepada kata al-masjid, dari babun menjadi babu, maka tanwinnya hilang. Kemudian al-masjidi, al-masjidi atau isim yang kedua mudhafun ilai, asalnya al-masjidu menjadi al-masjidi. Nah, di sini kita bisa pahami bahwasanya mudhafun ilai itu dia kasrah, ya, kasrah secara umum, ikhwan dan akhwat sekalian. Babul masjidi. Nah, kemudian yang kedua, contoh yang kedua, ghurfatun, ya. Ghurfatun artinya kamar atau ruangan. Kemudian isim an-naumu artinya tidur, ya. Artinya tidur. Kalau digabung, ya, kata ghurfah dengan an-naumu itu menjadi, dalam bahasa Arab kita katakan ghurfatun naumi, ya. Ghurfatu itu sebagai mudhaf, an-naumi sebagai mudhafun ilaih. Nah, kalau kita perhatikan asalnya itu adalah ghurfatun, ya. Ketika disandarkan kepada kata an-naumi menjadi ghurfatu. Nah, tanwinnya menjadi hilang. Kemudian an-naumi asalnya itu adalah an-naumu, ya. Ketika isim sebelumnya digabung, ya, ghurfatun naumi, asalnya dia dhammah menjadi kasrah, dan dia menempati mudhafun ilaih, ya. Ghurfatun naumi artinya kamar tidur. Nah, kemudian yang ketiga, ikhwan dan akhwat sekalian, isim kitabun, ya. Kitab artinya buku atau kitab, sedangkan Muhammad itu nama orang. Nah, kalau kita gabung, ya, kata kitab disandarkan kepada kata Muhammad, maka dalam bahasa Arab kita katakan kitabu Muhammadin. Nah, perhatikan di sini, kitab sebagai mudhaf, Muhammadin sebagai mudhafun ilaih. Nah, kitab itu asalnya adalah kitabun. Ketika disandarkan kepada kata Muhammad, tanwinnya hilang sehingga dibaca kitabu, ya. Kemudian Muhammadun asalnya, kemudian ketika digabung dengan isim sebelumnya menjadi Muhammadin, kasrotain dia, kitabu Muhammadin. Nah, ikhwan dan akhwat sekalian, dari tiga contoh ini, babul masjidi, ghurfatun naumi, kitabu Muhammadin, maka kita bisa mengambil kesimpulan. Nah, perhatikan catatannya, ya. Untuk mudhaf itu tadi kita sampaikan isim yang pertama atau kata yang disandarkan. Kalau kita perhatikan dari contohnya itu dapat kesimpulan bahwasanya mudhaf dia tidak bertanwin, tidak boleh bertanwin. Dan juga kalau kita perhatikan isim yang pertama ini atau mudhaf itu tidak ada alif lamnya, ya, ya, atau dinamakan dengan isim nakirah, isim yang mengandung makna umum. Nah, pada intinya dia tidak boleh beralif lam di awalnya. Nah, babu, ghurfatu sama kitabu. Kemudian kesimpulan kedua, untuk mudhafun ilaih
Nah, kalau kita perhatikan dari contohnya ini, kesimpulannya adalah bahwasanya untuk mudhafun ilaih hukumnya adalah majrur. Hukumnya adalah majrur. Naam. Sehingga kalau kita perhatikan contohnya itu babul masjidi. Nah, masjidi hukumnya adalah majrur dan tanda dasarnya adalah dia kasrah al masjidi. Atau contoh yang kedua ghurfatun naumi. Nah, naumi itu hukumnya majrur dan kitabu Muhammadin hukumnya majrur. Nah, bagaimana dengan mudhaf? Timbul pertanyaan. Nah, untuk mudhaf itu hukumnya dia melihat kepada posisi nantinya, melihat kepada posisi atau i'rab dalam sebuah kalimat. Nah, maka untuk mudhaf itu terkadang dia bisa marfu hukumnya, terkadang bisa dia majrur, dan terkadang bisa juga dia mansub. Nah, jadi bisa marfu, mansub ataupun majrur. Nah, di sini perlu kita pahami ikhwan dan akhwat sekalian. Sekali lagi untuk mudhaf itu tidak boleh bertanwin ya, dan juga tidak ada alif lamnya. Kemudian untuk mudhafun ilaih hukumnya majrur. Nah, kemudian kaidah berikutnya, secara umum mudhaf itu berupa isim nakirah. Isim nakirah ikhwan dan akhwat sekalian secara umum maknanya adalah isim yang mengandung makna umum. Ya, biasanya tidak ada alif lam. Ya, tidak ada alif lam di awalnya. Nah, sedangkan mudhafun ilaih berupa isim ma'rifah atau isim yang mengandung makna khusus. Maka di antara isim ma'rifah itu apa, ikhwan dan akhwat sekalian? Yaitu ada 6. Akan tetapi yang secara umum atau yang sering digunakan itu adalah yang pertama isim yang beralif lam, seperti kata Alkitab, ada alif lamnya. Sebagaimana juga dalam contoh di sini babul masjidi, maka al masjid pakai alif lamnya. Ini secara umum ikhwan dan akhwat sekalian. Nah, atau isim alam. Isim alam itu isim yang menunjukkan sebuah nama, baik nama orang ataupun tempat, seperti kata Muhammad, Zaid, sama Makkah. Maka kalau kita perhatikan contoh di atas, ya, di sini kitabu Muhammadin. Nah, Muhammadin itu yang dia menempati posisi mudhafun ilaih. Kalau jenisnya adalah isim ma'rifah, ya, isim ma'rifah. Nah, kalau yang di atasnya, contoh yang pertama dan kedua itu isim ma'rifah karena adanya alif lam, karena ada alif lamnya. Babul masjidi, ghurfatun naumi. Sedangkan contoh yang ketiga, kitabu Muhammadin itu kita katakan isim ma'rifah, ya, dengan karena isim alam, karena jenisnya adalah isim alam atau nama orang. Nah, jadi coba dipahami ikhwan dan akhwat sekalian. Babul masjidi, ghurfatun naumi, kitabu Muhammadin. Ya. Kemudian contoh dalam sebuah kalimat ikhwan dan akhwat sekalian. Ya. Di sini kita bikin contoh. Aktubud darsa. Saya sedang menulis pelajaran. Poin yang ingin kita sampaikan, kata darsa itu posisinya sebagai maf'ul bih, dan bentuknya tunggal, ya, bentuknya tunggal. Nah, contoh dalam sebuah kalimat yang ada mudhaf ilaihnya,
Yang pertama babu al-masjidi. Contohnya babul masjidi jamilun. Babul masjidi jamilun. Pintu masjid itu bagus. Nah, jadi asalnya dia mudhof itu kalau tidak ada sesuatu yang membuat dia berubah dari harakat asalnya, maka dia tetap marfu, sehingga dibaca babul ya untuk mudhofnya itu. Contoh yang kedua, kitabu Muhammadin. Maka dalam sebuah kalimat kita katakan aqra'u kitaba Muhammadin, yang artinya saya sedang membaca buku Muhammad. Nah, perhatikan di situ kitaba itu kan mudhaf, sedangkan Muhammadin sebagai mudhafun ilaih. Nah, timbul pertanyaan, kenapa dia fathah untuk kitaba? Jawabannya karena posisinya sebagai maf'ul bih atau objek dalam bahasa kita. Saya sedang membaca buku, kitaba, maf'ul bih di situ. Yang maf'ul bih itu hukumnya adalah mansub. Tanda mansubnya adalah fathah. Kitaba Muhammadin. Kemudian contoh yang ketiga, ghurfatun naumi. Ghurfatun naumi. Dalam sebuah kalimat kita katakan adkhulu fi ghurfatin naumi. Saya masuk ke dalam ruang atau ke dalam kamar tidur. Nah, perhatikan di sini kata ghurfati atau yang posisinya sebagai mudhaf, kenapa dia kasrah? Jawabannya karena didahului oleh huruf jar, yaitu fi. Nah, jadi karena ada fi sebelumnya, maka ghurfati di sini dihukumi majrur fi ghurfatin naumi. Nah, sekali lagi ghurfati kenapa dia kasrah di situ? Karena didahului oleh huruf jar. Ya. Didahului oleh huruf jar. Kita ulangi, babul masjidi jamilun. Ya, asalnya dia dhammah. Aqra'u kitaba Muhammadin. Kenapa dia berharakat fathah? Karena dia sebagai maf'ul bih. Yang maf'ul bih hukumnya mansub, tanda mansubnya adalah dia fathah. Kemudian ada khulu fi ghurfatin naumi. Ghurfati kenapa dia kasrah? Karena ada didahului oleh huruf jar. Dan ghurfati di situ, sehingga ghurfati di situ dihukumi majrur. Tanda majrurnya adalah dia kasrah. Ada khulu fi ghurfatin naumi. Baik, ikhwan dan akhwat sekalian, jadi kesimpulannya bahwasanya mudhaf dan mudhaf ilaih itu atau idhofah adalah dua isim yang digabung menjadi satu. Ya. Dalam bahasa kita dinamakan dengan kata majmu'. Dan untuk sedikit kaidah, mudhaf tidak boleh bertanwin dan juga beralif lam, sedangkan mudhafun ilaih dia dihukumi majrur selama-lamanya. Nah, baik ikhwan dan akhwat sekalian, semoga bisa dipahami. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.